Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Dr. Cici Widowati, SPMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Perkenalkan, saya Putri Asania Alova sebagai moderator dan presentator pertama pada presentasi hari ini. Dan rekan-rekan saya Dea Pratiwi sebagai presentator. Saya Muhammad Nabila sebagai presentator. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal tinjauan dari masa lalu hingga masa kini. Dari kutipan artikel jurnal internasional. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, langsung saja saya memaparkan materi yang pertama. Studi tinjauan ini berupaya menilai status determinan struktur modal perusahaan selama 7 tahun terakhir untuk membantu menemukan celah sebagai peluang bagi penelitian lebih lanjut. Tinjauan tersebut menggunakan sampel 68 artikel jurnal yang diterbitkan di berbagai jurnal berperingkat tinggi yang mencangkup tahun 2014 sampai 2020. Studi tinjauan tersebut mempertimbangkan kriteria untuk menyertakan dan pengecualian artikel yang diterbitkan. Temuan dari studi tinjauan tersebut mengungkapkan bahwa studi tentang determinan struktur modal sebagian besar berfokus pada penelitian kuantitatif daripada penelitian kualitatif dan penelitian campuran. Sekali lagi, penelitian determinan struktur modal lebih berkonsentrasi pada sektor non-finansial dibandingkan sektor keuangan. Namun, studi tingkat perusahaan telah terbukti mendominasi tingkat ruang analisis dibandingkan dengan studi tingkat industri, tingkat negara, dan tingkat sintesis. Selain itu, teknik estimasi sangat berpusat pada model analisis regresi dibandingkan dengan yang lain. Meskipun demikian, studi tersebut mengamati bahwa teori urutan kekuasaan adalah yang paling banyak diadopsi dalam menangani masalah determinan struktur modal. Penulis memberikan analisis tentang pendekatan metodologi penelitian dan mencangkup wilayah geografis sebagai bagian dari tambahan yang dibuat untuk tinjauan di area studi ini. Kemudian keputusan pendanaan merupakan aspek krusial dalam mendukung keberlanjutan jangka pendek dan jangka panjang organisasi bisnis. Struktur modal yang optimal yaitu kombinasi utang dan ekuitas yang tepat, memainkan peran sentral dalam memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja operasional, dan memastikan keberlanjutan sumber dana di masa depan. Tujuan utama pengelolaan struktur modal adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham sekaligus mengelola risiko, biaya modal, likuiditas, dan valuasi perusahaan. Penelitian mengenai struktur modal telah menjadi fokus utama para akademisi dan praktisi dalam bidang keuangan, manajemen, dan ekonomi. Meskipun demikian, hasil penelitian mengenai faktor-faktor penentu struktur modal cenderung bervariasi dan terkadang saling bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan struktur modal dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks yang mungkin berbeda tergantung pada konteks perusahaan, industri, dan lingkungan ekonomi tertentu. Tinjauan ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi sangat bergantung pada keputusan pendanaan yang strategis. Struktur modal yang kuat memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber pendanaan dengan lebih mudah, mengurangi biaya modal, dan memperkuat posisi likuiditas serta pengembalian investor. Implikasi ini memberikan kontribusi penting terhadap keberhasilan jangka panjang perusahaan. Yang pertama ada teori struktur modal. Teori yang pertama yaitu teori Modigliani dan Miller. Teori ini dikembangkan pada tahun 1958, merupakan landasan penting dalam keputusan struktur modal perusahaan. Teori awal mereka menyatakan bahwa struktur modal tidak relevan terhadap nilai perusahaan, dengan asumsi ideal seperti tidak adanya pajak, biaya transaksi, atau informasi asimetris, serta pasar modal yang sempurna. Namun pada tahun 1963, teori ini dimodifikasi untuk memasukkan pajak sebagai faktor penting. Dalam revisi ini, Modigliani dan Miller menyatakan bahwa pembiayaan utang dapat memberikan keuntungan melalui penghematan pajak atas bunga yang berpotensi meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian yang kedua adalah teori trade-off. Teori ini dikembangkan oleh Myers tahun 1977. Melanjutkan gagasan Modigliani dan Miller dengan menyeimbangkan manfaat dan biaya pembiayaan utang.
Teori ini menjelaskan bahwa pembiayaan untuk utang memberikan keuntungan berupa pengurangan pajak, namun pada tingkat tertentu utang yang berlebihan dapat meningkatkan biaya bunga dan resiko kebangkrutan. Yang ketiga, teori urutan kekuasaan. Teori ini dikemukakan oleh Donaldson tahun 1961 dan dikembangkan oleh Myers tahun 1984. Menyatakan bahwa perusahaan sebaiknya memprioritaskan sumber pendanaan berdasarkan biaya dan efisiensinya. Urutan optimal dimulai dari pendanaan internal, yaitu laba yang ditahan, kemudian pembiayaan utang, dan terakhir penerbitan ekuitas baru. Pendanaan internal dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan pendanaan eksternal sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Yang keempat yaitu teori struktur modal. Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan McLean ini menyoroti hubungan antara pemilik bisnis dan manajer, di mana manajer diberi mandat untuk mengelola bisnis demi kepentingan pemilik. Manajer diharapkan memilih struktur modal yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik. Yang kelima, teori asimetri informasi. Teori ini dikembangkan oleh Ross tahun 1977, yaitu menyatakan bahwa manajer dapat menyembunyikan informasi penting dari investor yang mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Namun, peningkatan pembiayaan utang dianggap sebagai sinyal positif bagi investor, menunjukkan hubungan positif antara utang dan nilai perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu teori pengaturan waktu pasar. Teori ini dikemukakan oleh Becker dan Wurler tahun 2002, menyatakan bahwa perusahaan menyesuaikan struktur modal mereka secara bertahap menuju risiko utang target dan memilih pembiayaan ekuitas hanya ketika pasar menghargainya lebih tinggi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Baik, selanjutnya ada determinan empiris tradisional dari struktur. Determinasi empiris struktur modal mencakup beberapa faktor penting yang mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. Faktor-faktor utama yang telah dibahas dalam literatur adalah pertama, profitabilitas. Profitabilitas menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan struktur modal perusahaan. Perusahaan yang lebih menguntungkan lebih cenderung memiliki kemampuan untuk membayar utang, yang pada gilirannya dapat mendorong penggunaan utang dalam struktur modal mereka. Beberapa penelitiannya, misalnya dari Dasilas dan Papasiropoulos menemukan hubungan positif antara profitabilitas dan leverage, menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menggunakan lebih banyak utang. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan hubungan negatif di mana perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menghindari utang dan lebih memilih pembiayaan dengan modal sendiri. Kedua, ukuran. Perusahaan diukur dengan total aset atau nilai perusahaan. Perusahaan besar seringkali memiliki akses yang lebih mudah ke sumber pembiayaan eksternal, termasuk utang, karena mereka dianggap lebih stabil dan kurang beresiko oleh pemberi pinjaman. Oleh karena itu, banyak penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dan penggunaan utang. Namun, ada juga studi yang menemukan hubungan negatif, di mana perusahaan cenderung lebih memilih pembiayaan internal karena mereka sudah memiliki sumber daya yang cukup. Ketiga, keberwujudan aset. Keberwujudan aset seperti properti dan peralatan dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Perusahaan dengan lebih banyak aset lebih cenderung menggunakan utang karena mereka dapat menjamin aset tersebut untuk mendapatkan pembiayaan. Ini menjelaskan hubungan langsung yang ditemukan antara keberwujudan aset dan struktur modal dalam beberapa penelitian. Sebaliknya, perusahaan lebih mengandalkan aset yang tidak berwujud, seperti merek atau paten, mungkin lebih kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dan lebih sedikit menggunakan utang. Keempat, pertumbuhan.
Perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi cenderung membutuhkan dana eksternal untuk mendanai ekspansi mereka. Namun, ada dua pandangan mengenai hubungan pertumbuhan dan leverage. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif, di mana perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang baik lebih cenderung menggunakan utang untuk mendanai ekspansi mereka. Di sisi lain, ada juga penelitian yang menunjukkan hubungan negatif di mana perusahaan dengan pertumbuhan tinggi lebih memilih pembiayaan internal atau ekuitas untuk menjaga fleksibilitas finansial dan menghindari beban utang yang tinggi. Kelima, likuiditas. Mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang lebih liquid cenderung memiliki lebih sedikit kebutuhan untuk menggunakan utang jangka pendek, karena mereka dapat mengandalkan sumber daya internal untuk mendanai operasi mereka. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan langsung antara likuiditas dan leverage, di mana perusahaan yang lebih liquid lebih cenderung menggunakan utang jangka panjang. Namun, ada juga studi yang menunjukkan hubungan terbalik, di mana perusahaan yang lebih liquid mungkin lebih memilih untuk menghindari utang dan mengandalkan modal sendiri. Keenam, perisai pajak non-utang. Perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak mereka melalui manfaat pajak non-utangnya, seperti penyusutan atau biaya lain yang dapat dikurangkan. Hal ini bisa mendorong perusahaan untuk meningkatkan penggunaan utang, karena bunga utang juga bisa dikurangkan dari pajak. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki manfaat pajak non-utangnya yang lebih besar lebih cenderung menggunakan lebih banyak utang dalam struktur modal mereka. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan hubungan negatif, di mana perusahaan dengan manfaat pajak yang lebih tinggi lebih memilih pembiayaan ekuitas untuk menghindari potensi masalah keuangan terkait utang. 7. Usia. Umur perusahaan mempengaruhi pilihan struktur modal mereka. Perusahaan yang lebih tua mungkin memiliki reputasi dan kestabilan yang lebih baik, sehingga mereka dapat memperoleh pembiayaan dengan lebih mudah, baik itu ekuitas atau utang. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara usia dan penggunaan utang, terutama di negara berkembang, di mana perusahaan yang lebih lama cenderung lebih stabil dan dapat memperoleh pembiayaan lebih mudah. Sebaliknya, di negara maju, perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki sumber daya yang cukup dan memilih pembiayaan internal, yang menyebabkan hubungan negatif dengan leverage. Terakhir, volatilitas pendapatan. Volatilitas pendapatan menggambarkan fluktuasi laba yang dialami perusahaan. Perusahaan dengan pendapatan yang lebih volatil cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan utang, karena ketidakpastian pendapatan membuat pembayaran utang menjadi lebih beresiko. Oleh karena itu, beberapa penelitian menunjukkan hubungan negatif antara volatilitas pendapatan dan leverage. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan hubungan positif, di mana perusahaan yang memiliki volatilitas pendapatan yang tinggi cenderung menggunakan utang untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan memperkuat struktur modal mereka. Selanjutnya, pendekatan metodologis penelitian tentang determinan struktur modal. Sebagian besar makalah penelitian tentang penentu struktur modal menggunakan pendekatan kuantitatif sebesar 97%, dengan hanya 3% yang menggunakan metode campuran atau kualitatif. Teknik penelitian yang sering digunakan adalah analisis regresi, yang diikuti oleh model Lasso, GMM, dan uji Kruskal-Wallis. Fokus utama penelitian adalah variabel spesifik perusahaan seperti aset berwujud, pertumbuhan, profitabilitas, usia, perlindungan pajak non-utang, dan likuiditas. Contoh penerapan termasuk penelitian Sovat dan Singh di India yang menggunakan regresi berganda.
dan Danso di Afrika Selatan yang menganalisis hubungan antara leverage dan berbagai faktor penentu. Analisis regresi dianggap sebagai metode optimal untuk mempelajari struktur modal. Berikut gambar metodologi penelitian yang digunakan. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh presentator 3. Baik, saya lanjutkan analisis sektor. Yang pertama, klasifikasi sektor industri. Struktur keuangan organisasi dipengaruhi oleh sektor industri tempatnya beroperasi. Sebagian besar penelitian 71% tentang penentu struktur modal difokuskan pada perusahaan dari berbagai industri. Sementara 10% terfokus pada UKM dan 19% pada industri tertentu seperti perbankan, real estate, dan teknologi. Kajian multi-industri mendominasi penelitian dengan keterbatasan pada studi yang berfokus pada sektor spesifik seperti manufaktur atau perhotelan. Yang kedua, penelitian tentang penentu struktur modal lebih banyak berfokus pada sektor non-keuangan dibandingkan sektor keuangan atau keduanya. Sektor keuangan merupakan sektor yang paling sedikit diteliti dalam studi ini. Berikut gambar klasifikasi sektor industri. Tingkat analisis. Mayoritas penelitian tentang penentu struktur modal difokuskan pada tingkat perusahaan dengan 65% dari total studi. Penelitian yang melibatkan tingkat perusahaan dan negara mencakup 21%, sementara analisis pada tingkat negara hanya mencatat 101%. Faktor-faktor ekonomi makro seperti ketenagakerjaan dan PDB juga dipertimbangkan dalam beberapa penelitian, meskipun sebagian besar fokus pada analisis tingkat perusahaan. Berikut gambar tingkat analisis. Analisis wilayah geografis. Penelitian tentang struktur modal lebih banyak dilakukan di negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Studi menunjukkan 33% penelitian dilakukan di Asia, 32% di Eropa, dan 10% di Afrika. Meskipun Amerika sebelumnya menjadi kontributor utama dalam studi keputusan pendanaan, saat ini hanya mencatat 6% dari total penelitian. Secara global, 9% penelitian dilakukan dengan menggunakan perusahaan dari berbagai wilayah sekaligus, mengindikasikan bahwa penelitian di negara berkembang seperti di Afrika masih terbatas. Berikut gambar analisis wilayah geografis. Teori modal yang diterapkan. Teori struktur modal yang diterapkan. Penelitian tentang penentu struktur modal dari 2014 hingga 2020 didominasi oleh 3 teori utama. Teori urutan kekuasaan atau pecking order menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih pendanaan internal daripada eksternal jika kemungkinan dan menghindari utang. Teori trade-off yang menjelaskan pencapaian struktur modal optimal dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya utang juga banyak digunakan dalam studi seperti oleh Ahsan et al. 2016 dan Cipeta dan Teresa 2016. Selain itu, teori keagenan yang fokus pada pengurangan biaya keagenan oleh manajer juga diterapkan dalam penelitian, misalnya oleh L et al. 2015. Berikut gambar teori struktur modal yang diterapkan. Selain teori utama yang disebutkan, ada juga beberapa teori lain yang telah diterapkan untuk memahami penentu struktur modal. Beberapa ini diantaranya termasuk yang pertama, teori pembelajaran sosial. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan mengadopsi perilaku dan keputusan
pembiayaan berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan perusahaan lain. Zhong dan Zhang 2018 menggunakan teori ini dalam studi mereka. Yang kedua, teori waktu pasar atau market timing theory. Teori ini berfokus pada keputusan pendanaan yang didorong oleh kondisi pasar. Rani et al. 2020 menerapkan teori ini yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih utang atau ekuitas berdasarkan kondisi pasar yang dianggap menguntungkan. Yang ketiga, teori Ellison atas atau top tier teori. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan posisi lebih tinggi di pasar, seperti yang besar atau mapan, cenderung memiliki akses lebih besar ke sumber pendanaan dan lebih sedikit bergantung pada utang. Matemilo et al. 2018 menggunakan teori ini dalam analisis mereka. Yang keempat, teori kebangkrutan atau bankruptcy teori. Teori ini menghubungkan struktur modal dengan risiko kebangkrutan dan mencoba mencari keseimbangan antara utang dan ekuitas untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan finansial. Tin dan Diaz 2017 menggunakan teori ini dalam penelitian mereka. Yang kelima, teori sisi penawaran atau supply side teori. Teori ini berfokus pada sisi penyedia dana dan bagaimana mereka menentukan syarat-syarat pendanaan, termasuk ketentuan pinjaman dan biaya ekuitas. Matemilola et al. 2019 menjelaskan pengaruh faktor eksternal terhadap struktur modal melalui teori ini. Yang keenam, teori kehidupan finansial atau financial life cycle theory. Teori ini menyatakan bahwa keputusan struktur modal perusahaan berubah sesuai dengan tahapan kehidupan perusahaan, dari tahap awal hingga tahap yang lebih matang. Beberapa studi yang tidak disebutkan secara dominan juga mengeksplorasi teori ini. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu tinjauan ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian tentang determinan struktur modal telah banyak dilakukan, masih terdapat berbagai kesenjangan yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian mayoritas berfokus pada pendekatan kuantitatif dengan regresi sebagai metode analisis utama yang mengarah pada peluang untuk memperkenalkan pendekatan kualitatif atau campuran untuk mendapatkan wawasan lebih dalam. Selain itu, meskipun penelitian dominan di sektor non-keuangan, sektor keuangan dan industri tertentu masih kurang mendapat perhatian. Tinjauan ini juga mengungkapkan dominasi penelitian yang dilakukan pada tingkat perusahaan, sementara analisis yang mencangkup kombinasi tingkat perusahaan, industri, dan negara masih sangat terbatas. Hal ini membuka peluang bagi studi yang lebih luas yang melibatkan multi-level analisis yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai determinan struktur modal. Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa meskipun ada sejumlah besar literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, terdapat peluang besar untuk memperluas penelitian ini dengan memasukkan metodologi yang lebih beragam, sektor yang lebih berfokus, dan wilayah yang kurang dijelajahi. Hal ini dapat memperkaya pemahaman tentang struktur modal dan memberikan kontribusi bagi teori dan praktik dalam bidang pembiayaan perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 2, kami pamit undur diri, mohon maaf, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.